Awan darah meledak di kehampaan, dan segera, ahli tak tertandingi di kota Bagua itu diledakkan dengan pukulan oleh Murong Yu, dan jiwanya tidak dapat dihindari. Leluhur kacau kedua tewas. Bunuh dia bersama-sama. Dua pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di Tianxian Mansion dan Ryuezai merasa ngeri, dan transmisi suara meraung. Kemudian keduanya melemparkan mereka keluar dan menghantam ke arah Murong Yu. Dua pembangkit tenaga listrik tak tertandingi telah bergabung untuk membunuh seorang bijak kuno. Jika ini terjadi, mereka tidak akan memiliki wajah untuk berjalan di alam suci. Namun, antara wajah dan kehidupan, mereka masih memilih kehidupan. Karena kekuatan tempur Murong Yu terlalu mengerikan. Dalam waktu singkat, dua pembangkit tenaga listrik tak tertandingi itu terbunuh dalam hitungan detik, dan jika salah satu dari mereka menghadapi Murong Yu, itu akan menjadi kematian. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Murong Yu tidak menyerang atau mundur untuk pertama kalinya, tetapi berkata dengan jijik. Wajah kedua pembangkit tenaga listrik tak tertandingi itu memerah, dan hati mereka malu. Namun, serangan itu tidak berhenti sama sekali, dan dia masih terus menyerang Murong Yu tanpa henti, ingin menyerang Murong Yu. Benar-benar tidak tahu malu. Beberapa orang di luar lapangan mencibir. Namun lebih banyak orang yang terkejut dengan kekuatan tempur Murong Yu yang mengerikan. Namun, kamu tidak dapat menyelamatkan nyawa anjingmu tidak peduli seberapa tidak tahu malunya kamu. Jika kamu ingin membunuhku, kalau begitu kamu mati dulu. Murong Yu mendengus, melangkah keluar, dan menghilang di tempat dengan Swiss. Waktu membeku. Dua kekuatan waktu melesat keluar dari tangan Murong Yu, menutupi dua pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi itu. Akibatnya, mereka berdua dan kekosongan di dekat mereka membeku. Namun, semua ini terjadi begitu cepat, dan orang-orang yang cepat itu tidak menyadari keanehan itu. Dua tangan besi seperti palu suci milik Murong Yu telah menghantam dua kekuatan yang tak tertandingi itu dengan keras. Boom, boom, dua pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tubuh serta jiwa mereka telah diledakkan. Orang mati tidak bisa mati lagi. Waktu membeku, serangan jiwa, ini benar-benar pembunuh yang hebat. Setelah membunuh keduanya, Murong Yu mengambil harta karun ruang angkasa mereka. Pada saat yang sama berpikir dalam hati saya, sekarang, Murong Yu menggunakan teknik pembekuan waktu, dan kemudian dia hampir membunuh Sang Buddha dengan bertemu para dewa dan Sang Buddha tanpa menggunakan keterampilan tempur lainnya. Jika itu untuk bekerja sama dengan serangan jiwa, Murong Yu dapat menjamin bahwa dia pasti salah satu orang terkuat di alam rahasia gunung dan laut. Tentu saja, premisnya adalah bahwa penindasan negara masih ada. Kalian, keluar dari sini. Murong Yu melirik orang-orang di sekitarnya dan mendengus dingin. Ketika mereka bertemu dengan tatapan mata Murong Yu, banyak orang di sekitarnya tidak bisa menahan gemetar. Kemudian mereka mundur dengan cepat. Bahkan para leluhur kekacauan dapat membunuh dalam hitungan detik, apalagi mereka. Tentu saja, para leluhur kekacauan itu hanyalah alam leluhur. Aku mendapat beberapa artefak leluhur kekacauan lagi. Panennya sangat bagus. Setelah memeriksa harta ruang angkasa dari keempat leluhur kekacauan, Murong Yu tersenyum dalam hatinya. Keempat leluhur kekacauan ini sangat miskin, masing-masing dari mereka hanya memiliki satu senjata leluhur kekacauan. Tetapi tidak peduli seberapa kecil seekor nyamuk, itu adalah daging, dan kekayaan dari sedikit menjadi lebih banyak. Selain itu, Murong Yu juga tahu bahwa di masa depan, lebih banyak leluhur kekacauan akan memasuki alam rahasia gunung dan laut. Jika orang-orang itu berani memukul Murong Yu dan memperhatikan, Murong Yu pasti akan mengirimi mereka kenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Namun, yang terpenting sekarang adalah mengumpulkan artefak suci. Murong Yu sedikit mengernyit saat dia melihat cahaya pedang yang terus-menerus mencekik di pegunungan di depan. Bayangan pedang cahaya pisau. Awalnya, Murong Yu mengira bahwa senjata tertinggi adalah pedang perang atau semacamnya. Namun sekarang, cahaya pedang itu benar-benar memotong cahaya pedang lainnya, yang sangat membingungkan. Mungkinkah benda itu dapat diubah menjadi 18 jenis senjata? Ekspresi Murong Yu datar, dia melangkah keluar dan bergegas ke pegunungan. Akibatnya, cahaya pedang itu menghancurkan langit, menebas dengan keras. Namun, itu tidak dapat menghentikan langkah kaki Murong Yu. Apa? Murong Yu membunuh 4 leluhur primal chaos. Ketika keterampilan tempur mengerikan milik Murong Yu diturunkan, banyak orang terkejut. Terutama para leluhur dari tingkat suci leluhur chaos merasa dingin. Namun, para leluhur chaos yang terbunuh hanyalah kekuatan tingkat pertama. Meskipun banyak leluhur chaos sedikit terkejut, mereka tidak takut. Namun, kekuatan tempur Murong Yu masih melebihi harapan mereka. Kekuatan tempur Murong Yu bahkan lebih kuat daripada beberapa leluhur chaos. Selain itu, alam rahasia pegunungan dan laut telah menekan alam tersebut, dan leluhur chaos tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka. Jika Anda menginginkan Murong Yu itu, maka Anda memerlukan kekuatan tempur. Orang-orang kuat masuk. Untuk memobilisasi para murid seni bela diri yang kuat untuk memasuki alam rahasia pegunungan dan laut, Anda harus menjadi Murong Yu itu. Akibatnya, sejumlah besar jenius yang kuat memasuki alam rahasia pegunungan dan laut satu demi satu, dan alam rahasia pegunungan dan laut menjadi semakin hidup. Kekuatan dan kekuatan bertarung berbeda.
Kekuatan adalah kekuatan terkuat yang didasarkan pada kombinasi ranah, keterampilan tempur, dan berbagai harta karun. Kekuatan tempur adalah kekuatan tempur yang sebenarnya. Misalnya, jika leluhur Chaos meledak dari kekuatannya, sampah terbanyak dapat membunuh leluhur itu dalam hitungan detik. Namun, jika dia berada di ranah yang sama, dia pasti tidak akan bisa menang melawan seseorang yang lebih kuat darinya. Kekuatan tempur. Auzu.com adalah pengalaman pertempuran dan penggunaan keterampilan tempur. Semakin kuat kekuatan tempur, semakin kuat kekuatannya. Bahkan orang yang lebih kuat dapat melompati musuh. Hah, seorang murid kuil Zhenwu, mata Murong Yu tiba-tiba berbinar saat dia berjalan. Tepat di depannya, Murong Yu benar-benar melihat beberapa kenalan. Di antara para murid kuil Zhenwu, salah satunya adalah kenalan lama Murong Yu Yijun. Dia juga salah satu dari beberapa raksasa di aula luar kuil Zhenwu. Jenius alkimia. Namun, Yijun sudah menjadi murid dalam kuil Zhenwu. Karena kekuatannya telah menembus ranah Raja Suci. Setelah mencapai alam Raja Suci, Anda dapat menjadi murid kuil bagian dalam. Hehe, Murong Yu mencibir. Merasakan tatapan mata Murong Yu, Yi Jiangxin menoleh dengan perasaan. Kemudian dia terkejut. Namun, dia segera menjadi gembira. Murong Yu, haha, sangat mudah untuk menembus sepatu besi dan tidak menemukan tempat untuk menemukannya. Kau bajingan secara otomatis dikirim ke pintu. Yi Jun tertawa, berbalik dan dengan cepat mendekati sisi Murong Yu. Dan para pengikutnya bergegas dengan gembira. Segera, mereka mengepung Murong Yu. Bajingan ini, mereka benar-benar tidak hidup atau mati. Mereka yang juga memasuki pegunungan di belakang Murong Yu menatap Yi Jun dan yang lainnya dengan mata iba. Mereka semua tahu kengerian Murong Yu. Meskipun Yi Jun dan yang lainnya kuat, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan alam leluhur Sein, jadi mereka berani mengepung Murong Yu. Bukankah itu mencari kematian? Meskipun dia merasa bahwa mata orang-orang di sekitarnya yang menatapnya agak aneh, Yi Jun tidak terlalu banyak berpikir. Jika mereka tahu bahwa Murong Yu dapat membunuh Chaos Ancestor Sein dalam sedetik, apakah mereka akan menoleh dan melarikan diri? Bajingan kecil, sebut saja dirimu basis kultivasi. Yi Jun menatap Murong Yu dengan mencibir. Murong Yu tidak hanya kuat secara fisik dan memiliki harta yang tak tertandingi di dunia, tetapi juga kemampuan alkimianya sangat menantang sehingga Yi Jun telah lama merasa iri dan cemburu. Mata Murong Yu memancarkan cahaya dingin, tetapi ada senyum di wajahnya. Dia ditekan pada awalnya dan akhirnya memberontak terhadap kuil Zhenwu, yang dapat dikatakan sebagai penghargaan, Yi Jun dan yang lainnya. Orang-orang ini telah lama dijatuhi hukuman mati oleh Murong Yu. Namun, para bajingan ini belum pergi dari kuil Zhenwu. Meskipun Murong Yu tega membunuh mereka, dia tidak memiliki kesempatan ini. Sekarang, kau yang menentukannya sendiri, kata Murong Yu enteng, nada suaranya lebih mendominasi, mengawasi dunia. Yi Jun melirik niat membunuh Shen Han dan menatap ekspresi Murong Yu dengan ekspresi yang menakutkan, bajingan kecil, kau benar-benar ingin bersulang dan tidak makan dan minum, dan menungguku menjatuhkanmu. Dia mengulurkan tangan besarnya dan meraihnya sambil berbicara kepada Murong Yu. Yi Sao, setelah kau mengambil bajingan kecil ini, kau dapat merebut tubuh fisiknya. Saat itu, kau akan menjadi penguasa kekacauan. Jangan lupakan kami saat itu. Teman sekelas Yi Jun tertawa gembira, dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada Murong Yu. Waktu itu kacau, Murong Yu tidak langsung membunuh Yi Jun, tetapi menunjukkan keterampilan bertarung dari aturan waktu, kebingungan waktu. Jika Yi Jun terbunuh dengan cara ini, itu akan terlalu murah baginya. Akibatnya, Yi Jun menjadi bingung. Orang-orang di sekitarnya menatap Yi Jun dengan bingung, tanpa tahu mengapa, dengan ekspresi kosong di wajahnya. Setelah waktu yang lama, masa kekacauan waktu akhirnya berlalu. Yi Jun akhirnya kembali normal. Namun, pikirannya juga bingung. Namun masih ada kenangan dari sebelumnya. Bajingan kecil, apa yang kau duduki? Yi Jun menatap Murong Yu dengan ekspresi muram. Wajah Murong Yu dingin, dan dia berteriak keras, berlututlah. Hisap, kekuatan Murong Yu sudah kuat, dan kali ini minuman keras itu mengandung goncangan jiwa. Suaranya belum jatuh, kecuali Ku Yi Jun, beberapa orangnya hanya berlutut. Bahkan jiwa Yi Jun terkejut dan bersemangat, wajahnya pucat. Boom, Murong Yu menerima tembakan itu, menamparkan kepala Yi Jun secara langsung. Pada saat ini, Yi Jun merasa matanya gelap, seolah-olah dia telah ditekan dengan keras oleh gunung suci kuno. Dengan hisap akhirnya, dia masih tidak dapat menahan kekuatan yang sangat besar, dan dia berlutut tepat di depan Murong Yu, ekspresinya memalukan dan sangat marah. Bukankah kau salah satu raksasa besar di aula luar? Bagaimana perasaanmu sekarang? Murong Yu tersenyum. Pada saat ini, dia sangat senang. Bajingan kecil, bunuh aku jika kau punya satu. Tetapi jika kau berani menyentuhku, kuil Zhenwu tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kau mati. Yi Jun meraung. Tersentak, Murong Yu menamparkan wajahnya dengan tamparan keras, menghancurkan separuh wajahnya, dan dibawa pergi darinya. Namun, di bawah kendali Murong Yu, dia terbang kembali lagi. Bagaimana perasaanmu? Sekarang kau adalah seorang tahanan, kau harus mengenali situasinya, oke? Sambil berbicara, Murong Yu membuka busurnya dari kiri ke kanan, dan itu adalah makanan untuk Yi Jun.
Memompa dengan gila-gilaan. Bajingan kecil, aku adalah ahli alkimia hebat dari kuil Zenwu, dan aku mungkin akan menjadi eksistensi dari pil sage. Itu adalah eksistensi yang menjadi fokus pelatihan kuil Zenwu. Jika kau memiliki kemampuan untuk membunuhku, lihat apakah kuil Zenwu akan membunuhmu. Yi Jun meraung dengan muram. Murong Yu terkejut, bakatmu benar-benar meningkat. Meskipun Yi Jun adalah salah satu raksasa besar di aula luar kuil Zenwu, ahli alkimia. Namun bakatnya bahkan tidak sebaik Murong Yu. Murong Yu pernah mendengar bahwa pencapaian terbesar Yi Jun dalam hidup ini adalah menjadi seorang guru besar, dan dia sama sekali tidak bisa menjadi seorang ahli pil. Selain itu, menjadi seorang guru besar alkimia bukanlah hal yang mudah. Melihat ekspresi terkejut Murong Yu, Yi Jun mengira Murong Yu takut. Jadi dia berkata dengan wajah muram, dengan nada meremehkan dan bangga berkata, aku telah mengecewakanmu. Belum lama ini, aku mendapatkan harta surga dan bumi, yang baru saja meningkatkan bakatku dalam alkimia. Sekarang aku sudah menjadi murid yang dikultivasikan oleh kuil Zenwu. Cepat lepaskan aku, dan bersujudlah padaku dan akui kesalahanku, dan berikan aku Hetul Woshu. Aku dapat mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Setelah mendengar ini, Murong Yu tertawa terbahak-bahak. Yi Jun, apakah ada air di kepalamu? Murong Yu menatap Yi Jun dengan jijik, dan mencibir lagi dan lagi. Dia sekarang adalah musuh seluruh dunia. Meskipun dia tidak menyinggung seluruh dunia adalah musuhnya. Apakah dia masih takut pada Yi Jun? Takut pada kuil Zenwu. Wajah Yi Jun menjadi gelap gulita. Yi Jun, bakatmu telah meningkat. Dengan kata lain, kamu lebih maju dari sebelumnya. Pikiran Murong Yu berubah, dan pikirannya muncul. Namun, Yi Jun tidak tahu apa yang sedang terjadi, mengira bahwa Murong Yu takut lagi. Jadi dia berkata dengan bangga, ini tidak bisa dihindari. Begitu aku menjadi orang suci pil, maka aku akan berada di kuil Zenwu yang sebanding dengan para tetua agung, dan bahkan mungkin melampaui mereka. Yang berpengetahuan buru-buru melepaskanku. Kalau begitu, alis Murong Yu memancarkan sedikit cahaya dingin. Sebuah tamparan ditembakkan dan Yi Jun pingsan sebelum dia bisa bereaksi. Setelah melihat ini, para pelayan Yi Jun takut untuk buang air kecil. Bahkan Yi Jun berani membunuh mereka, jadi tentu saja mereka berani membunuh mereka. Mereka mengira Murong Yu menamparkan Yi Jun sampai mati. Berikan aku semua harta di angkasa. Murong Yu berkata dengan ringan, dan dengan lambaian tangannya yang besar, dia mengumpulkan Yi Jun dan yang lainnya ke dalam buku Hetuluo. Bukankah Yi Jun terlalu dini? Sebagai alkemis yang dilatih di kuil Zenwu, dia seharusnya bisa menukar beberapa harta karun, kan? Dan sekarang Murong Yu paling kekurangan sumber daya harta karun. Ini lebih baik daripada perampokan. Perampokan itu perlu dilakukan sendiri, dan jika kamu menangkap para jenius, orang-orang kuat, dan orang-orang berstatus tinggi, kamu takut mereka tidak akan mengirim harta karun dengan patuh. Baiklah, ini ide yang bagus. Orang-orang itu membunuh dengan salah sebelumnya, kata Murong Yu dengan sedikit penyesalan, menepuk pahanya. Membunuh orang-orang itu, meskipun mereka mendapatkan harta karun mereka. Tetapi jika kamu menyimpannya, Anda dapat bertukar lebih banyak harta dengan pasukan mereka. Aku akan melakukannya di masa depan. Murong Yu tersenyum, berbalik lagi, dan berjalan menuju kedalaman gunung. Namun, pada saat ini, sesosok terbang dari kejauhan. Murong Yu, tunggu sebentar. Ini adalah orang kuat di alam bijak kuno. Setelah bergegas di belakang Murong Yu, dia berkata sedikit terengah-engah. Tidak lelah karena berjalan, tetapi diserang oleh cahaya pedang dari pegunungan. Murong Yu sedikit mengernyit, dan menatap orang bijak kuno itu dengan ekspresi yang agak jelek. Menyentuh mata Murong Yu, hati orang bijak tua itu tiba-tiba meledak. Dia telah melihat Murong Yu meninju sampai mati seorang pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi seperti orang suci leluhur kekacauan. Jika Murong Yu datang dengan pukulan, memikirkan hal ini, dia gemetar di dalam hatinya dan dengan cepat berkata, aku adalah murid Zhen Tianzong. Ini adalah slip giok yang diminta oleh saudara senior kita Liu Da untuk diberikan kepadamu. Ekspresi keraguan melintas di mata Murong Yu. Tetapi dia tidak takut pihak lain membuat hantu, dan setelah mengambil slip giok, pikiran ilahi masuk. Saat berikutnya, Murong Yu melihat seorang pemuda tampan berpakaian putih. Namun, orang ini penuh dengan kesombongan dan memandang dunia, yang membuat Murong Yu sangat kesal. Wah, ternyata Murong Yu yang bisa melihat isi dari slip giok itu. Aku sedang menunggumu sekarang. Jika aku punya keberanian, aku akan datang untuk pertempuran yang menentukan. Jika aku tidak berani, aku akan secara otomatis keluar dari alam rahasia gunung dan laut, dan aku akan melihatmu sekali dan memukulmu sekali. Atau datang ke sini dan bersujud untuk mengaku bersalah, aku dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Bagus sekali, senyum muncul di wajah Murong Yu. Sebenarnya, dia sudah membunuh di dalam hatinya. Aku melihatnya menatap murid Zhen Tianzong dan bertanya dengan samar, apa status Liu Da? Apa statusnya di Zhen Tianzong? Apakah itu sebanding dengan Raja Kura-Kura Sui Yuanhua? Wajah murid Zhen Tianzong segera menunjukkan penghinaan. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi penuh hormat, bagaimana status Sui Yuanhua dapat dibandingkan dengan saudara Liu Da.
Saudara senior Liu kita adalah salah satu murid Tianzong yang paling berharga di kota kita. Begitu dia berhasil menembus leluhur Chaos dan mencapai alam suci, dia bisa menjadi wakil kepala sekolah Tianzong kota kita. Wakil kepala sekolah, mata Murong Yu bersinar dengan sedikit cahaya. Seketika, sosoknya bergetar, dan dia menghilang di tempat. Di atas puncak tertentu dari pegunungan tertentu di laut dalam, Liu Da, berpakaian putih, berdiri melawan angin, pakaiannya seperti berburu, dan wajahnya yang polos penuh dengan kesombongan. Murong Yu itu benar-benar sekuat itu. Memukul leluhur Chaos sampai mati. Aku pikir leluhur Chaos itu terlalu berlebihan. Tidak ada gunanya. Jika dia berani muncul di hadapanku, aku bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Itu tidak bisa dihindari. Murong Yu hanyalah sosok rendahan yang melambung dari alam bawah. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak senior Liu? Murong Yu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengangkat sepatu untuk kakak senior Liu. Setiap pengikut Liu Da menyanjung Liu Da. Dan Liu Da memiliki tampilan yang sangat berguna. Liu Da adalah pemimpin generasi muda Zhen Tianzong. Dikatakan bahwa dia lebih kuat dari Raja Kura-Kura Sue Yuanhua. Aku tidak tahu siapa yang lebih kuat dari Murong Yu. Itu pasti Liu Da. Kekuatan tempurnya tak tertandingi, dan dia membunuh leluhur Chaos di alam leluhur Shen. Kekuatannya sangat mengerikan. Di sini, dia dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Jika dia tidak memiliki kekuatan leluhur Chaos, Murong Yu akan kalah. Dan tidak akan ada leluhur Chaos di sini. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul. Mereka semua berdiskusi. Meskipun beberapa orang optimis tentang Murong Yu, kebanyakan dari mereka optimis tentang Liu Da. Mendengar komentar orang-orang ini, Liu Da bahkan lebih membantu, dengan senyum di wajahnya. Dan leluhur kacau dari Tianzong Zhenzong di belakang Liu Da tidak memperingatkan Liu Da untuk berhati-hati dengan Murong Yu, dan jangan ceroboh. Karena mereka juga berpikir begitu. Auzu.com, sepertinya hanya sedikit orang yang peduli padaku. Pada saat ini, suara samar Murong Yu terdengar. Segera, Murong Yu muncul dari udara tipis di tanah tidak jauh di depan Liu Da, menatap Liu Da dengan senyum di wajahnya. Mata yang berbinar membuat Liu Da sangat tidak senang. Dia adalah Murong Yu, dia memiliki Hetul Woshu dan dia masih merupakan benda langit yang kacau. Saat Murong Yu muncul, mata semua orang yang hadir melemparkan desir ke tubuh Murong Yu. Bahkan dua leluhur kacau di belakang Liu Da juga sama. Perhatian penonton. Liu Da sangat kesal di dalam hatinya, dan tampak sangat kesal karena Murong Yu telah merampas pusat perhatiannya. Kamu adalah Murong Yu, tidak lebih dari itu. Aku bisa membunuhmu dengan satu gerakan. Liu Da berkata dengan tidak nyaman. Kau adalah orang bodoh Liu Da. Mengapa kau memintaku untuk datang? Murong Yu menatap Liu Da dengan pandangan samar, dan berkata dengan acuh tak acuh. Tolol, Liu Da sangat marah dalam hatinya. Kau ingin mati. Sambil berbicara, dia melangkah keluar dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah bergegas di depan Murong Yu. Pada saat yang sama, tinjunya yang sangat besar telah menghantam kehampaan, membanting kepala Murong Yu dengan keras, mencoba membunuh Murong Yu dengan pukulan. Boom! Murong Yu juga melepaskan pukulan. Di antara kilat dan api, tinju keduanya telah saling bertabrakan di kehampaan. Setelah suara keras itu, dampak yang dahsyat melanda, menghancurkan kehampaan, dan menyerbu ke kejauhan bagai gelombang pasang. Pada saat yang sama, dua bayangan terbang terbalik. Boom! 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 Beberapa orang suci yang terlalu dekat tidak dapat bereaksi, dan mereka telah pingsan oleh gelombang kejut. Bahkan beberapa hantu yang tidak beruntung langsung terkejut menjadi awan darah. Pada saat yang sama, kedua bayangan itu juga terbang keluar. Itu adalah Murong Yu dan Liu Da. Sangat kuat, Liu Da mundur lagi dan lagi. Menghancurkan beberapa puncak yang tinggi dan miliaran meter. Pada saat ini, tidak ada kesombongan di wajahnya, dan beberapa hanya serius. Kekuatan tempur Murong Yu berada di luar dugaannya, tetapi dia adalah orang paling kuat yang pernah dia temui, bukan salah satu dari mereka. Namun, itu saja, Liu Da masih tidak menganggap Murong Yu di dalam hatinya. Kekuatan tempurmu tidak buruk, itu seharusnya jauh lebih kuat daripada dua sampah di belakangmu. Murong Yu benar-benar berbicara tentang dua leluhur Zhen Tianzong yang kacau. Sejak Murong Yu muncul, kedua orang ini terus mengawasi Murong Yu, seolah-olah mereka ingin membunuh Murong Yu dengan tangan mereka. Tentu saja, Murong Yu juga tidak akan sopan kepada mereka. Hati kedua leluhur yang kacau itu menjadi geram dan mengamuk. Namun, dia tidak bergerak, hanya menggertakkan giginya dan menatap Murong Yu. Di mana omong kosong seperti itu? Liu Da meraung, menghancurkan kehampaan dengan satu kaki, dan sekali lagi melesat ke arah Murong Yu. Dan Murong Yu menggosok tubuhnya dan terbang lurus. Boom, 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 tidak ada kekuatan yang luar biasa, tidak ada gerakan yang memukau. Keduanya murni bertarung satu lawan satu, sebuah kompetisi keterampilan bertarung. Namun, itu adalah tinju ke daging, dan pukulan, bang-bang, terdengar keras. Jika Murong Yu mengeluarkan time freeze, pertempuran dapat dengan cepat berakhir. Namun, pertempuran semacam ini juga sangat baik untuknya, jadi dia tidak ingin mengakhiri pertempuran begitu cepat. Namun, pertempuran semacam ini tidak hanya berguna bagi Murong Yu, tetapi juga berguna bagi Liu Da.
Selama pertempuran, keterampilan tempur dan kekuatan tempur keduanya mulai perlahan tetapi terus meningkat. Boom, keduanya saling bertabrakan, dan terkejut untuk terbang keluar lagi. Namun, Murong Yu hanya mundur 5 langkah. Namun Liu Da mundur puluhan langkah sebelum berhenti. Selain itu, jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Boom kakak, setelah suara keras, pakaian Liu Da hancur berkeping-keping. Dan tubuhnya retak dengan retakan. Pertarungan sengit itu tidak berlangsung lama, tetapi berlangsung sengit. Namun, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, mereka hanya melihat Murong Yu pada level yang sama. Namun pada kenyataannya, Murong Yu masih lebih kuat. Dalam hal kekuatan tempur, meskipun Liu Da kuat, dia tidak sebaik Murong Yu. Mengenai daging Liu Da jauh lebih rendah daripada tubuh surgawi yang kacau milik Murong Yu. Selama proses ini, energi gelap terus-menerus diledakkan ke dalam tubuh Liu Da. Setelah waktu yang lama, tubuh fisiknya tidak dapat menahannya lagi dan retak. Darah menyembur seperti air mancur. Retakan pada tubuh Liu Da meluas dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan menyebar ke kejauhan. Ekspresi ngeri muncul di wajah Liu Da. Ditambah dengan wajah yang retak, itu tampak sangat mengerikan. Pada saat ini, Liu Da sangat ketakutan. Karena tidak peduli bagaimana dia menyesuaikan kekuatan dalam kelompok untuk memulihkan luka-luka itu. Tetapi itu hanya dapat menunda perluasan retakan itu. Itu tidak dapat dihentikan sama sekali, apalagi diperbaiki. Pergi, Liu Da merasa ngeri, dan hatinya diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Dia merasa bahwa jika dia tidak dapat menghentikan tubuhnya dari terus retak, dia takut jiwanya akan retak pada akhirnya. Dan di dunia rahasia pegunungan dan lautan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hanya ketika Anda keluar, leluhur kekacauan Sein dapat menghentikan semua ini. Apakah aku membiarkanmu pergi? Wajah Murong Yu dingin, dan dia melangkah maju, menjulurkan tangannya yang besar, dan langsung meraih Liu Da. Orang ini bertarung dengannya dan ingin pergi tanpa membayar harga apapun. Hentikan dia. Wajah Liu Da berubah tiba-tiba, dan dia berteriak kepada salah satu leluhur yang kacau. Dan dia dengan cepat melesat menuju pintu keluar alam rahasia pegunungan dan lautan, ingin melarikan diri ke sini. Tiba-tiba, seorang leluhur kekacauan primordial yang ditekan ke puncak leluhur bijak berteriak dingin, berbalik dan menyapa Murong Yu. Murong Yu tersenyum acuh tak acuh, kalian semua tinggallah bersamaku. Sambil berbicara, Murong Yu mengambil telapak tangan. Dengan ledakan, leluhur primordial chaos menjerit, dan seluruh orang itu terlempar seperti kekalahan. Itu adalah gerakan yang tidak bisa menghentikan Murong Yu. Faktanya, sebagian besar alam suci adalah orang-orang seperti itu. Jika mereka dapat menggunakan kekuatan mereka benar-benar kuat. Justru karena inilah para orang suci selalu mengejar kekuatan yang kuat, tetapi lalai untuk mengembangkan kekuatan tempur mereka sendiri. Seperti yang diketahui semua orang, kekuatan tempur dapat membuat kekuatan mereka lebih kuat. Saling melengkapi, bahkan ada kemungkinan untuk melompati musuh. Namun, butuh waktu yang sangat lama untuk meningkatkan kekuatan tempur. Pada saat itu, lebih baik untuk meningkatkan kekuatan Anda. Oleh karena itu, kekuatan tempur leluhur chaos ini sungguh rentan. Dengan tangan besar terjulur dengan ganas, Murong Yu telah menangkap orang kuat itu. Kemudian orang kuat ini menghilang di antara langit dan bumi, dan dibawa ke Hetu Luoshu oleh Murong Yu. Segera, Murong Yu membuka sosoknya dan mengejar Liu Da dan keduanya. Di pegunungan dan lautan, Murong Yu tidak ditekan dengan cara apapun. Oleh karena itu, kecepatannya dapat digunakan secara ekstrim. Pesawat ulang-alik, sosok Murong Yu menyapu ratusan juta waktu dan ruang dalam sekejap, dan segera menyambut leluhur chaos lainnya dari Zhen Tianzong. Kemudian dia meledak dengan pukulan yang ganas. Merasakan bahaya, leluhur chaos primordial meraung dan berbalik dengan pukulan. Namun, kekuatan tempurnya mirip dengan sage leluhur chaos yang ditangkap oleh Murong Yu sebelumnya. Itu tidak dapat menghentikan gerakan Murong Yu sama sekali. Oleh karena itu, dia terluka parah oleh pukulan Murong Yu, dan kemudian dia ditangkap di Hetu Luoshu. Saat ini, hanya Liu Da yang tersisa. Liu Da, jika kamu tidak ingin mati, lanjutkan saja. Apakah kamu berani mengambil langkah lain, percaya atau tidak aku membunuhmu? Murong Yu tidak melanjutkan serangannya, tetapi berkata dengan dingin. Liu Da terkejut dan segera berhenti. Mencengkeramnya, dia menatap Murong Yu dengan ekspresi dingin, apa yang kau inginkan? Jika aku mati, Zhen Tianzong akan mengejarmu sampai mati, tanpa henti. Murong Yu sedikit mengernyit, dan dia merasa bahwa kata-kata Liu Da agak aneh. Jika itu adalah murid jenius biasa, apakah dia berani mengatakan itu? Bukankah identitas produk ini sederhana? Tidak sederhana, lebih baik. Murong Yu menatap Liu Da dengan senyum cerah di wajahnya, dan berkata, jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mati? Jangan melawan. Kamu pertama-tama datang ke ruang harta karunku dan tinggallah sebentar. Saat berbicara, isapan Hetu Luoshu sudah bekerja pada Liu Da. Liu Da ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia tidak melawan, dan diterima di Hetu Luoshu oleh Murong Yu. Sebenarnya, meskipun Liu Da enggan, dia harus masuk ke tempat Murong Yu. Karena kekuatan yang diledakkan Murong Yu ke dalam tubuhnya masih mendatangkan malapetaka pada tubuhnya.
Awalnya, dia ingin memaksa Murongyu keluar dari tubuhnya dengan kekuatan dua leluhur primordial chaos setelah dia meninggalkan alam rahasia gunung dan laut. Namun sekarang kedua leluhur primordial chaos itu ditangkap oleh Murongyu, bahkan jika dia keluar, dia tidak dapat menemukan yang kuat untuk membantunya. Adapun kembali ke Zhen Tianzong, pada jarak yang begitu jauh, dia akan mati di jalan sebelum dia kembali. Aozu.com dalam buku Hetuluo, pikiran spiritual Murongyu membentuk tubuhnya sendiri, memperhatikan Liu Da, Yi Jun dan yang lainnya dengan ringan berkata, basis kultivasi yang memproklamirkan diri, ambil semua milikmu berikan aku harta karun itu. Tidak mungkin, Yi Jun langsung berteriak, terjepret, wajah Murongyu dingin, dan dia menamparkan Yi Jun dengan keras tanpa mengatakan apapun lagi, bicara omong kosong padaku, aku akan membunuhmu secara langsung. Ingat identitasmu, kalian adalah tawananku. Kata Murongyu ringan. Pada saat yang sama, dia telah mengendalikan Hetuluo Shu dan menyegel wilayah mereka ke wilayah orang suci tingkat pertama. Wilayah itu disegel, dan retakan di tubuh Liu Da yang tidak memiliki kekuatan mulai menyebar dengan cepat, takut tidak akan butuh waktu lama sebelum seluruh tubuhnya hancur. Murongyu menatap Liu Da sambil tersenyum, kamu harus tahu bagaimana melakukannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Liu Da menyerahkan harta spasialnya kepada Murongyu dan mengangkat pengakuannya. Pada saat yang sama, bersama dengan senjata leluhur kekacauan yang diakui sebagai tuannya juga diserahkan. Engah, saya tidak tahu apakah itu karena penolakan pengakuan sehingga dia terluka, atau marah, Liu Da menyemburkan darah. Bukankah itu sangat bagus? Murongyu tersenyum dan meraih tubuh Liu Da dengan tangannya yang besar. Tiba-tiba, semua orang melihat kekuatan hitam tersedot keluar dari tubuh Liu Da, ini semua adalah kekuatan chaos. Kekuatan chaos adalah kekuatan waktu yang paling kuat, bukan salah satunya. Meskipun kekuatan Murongyu saat ini belum mampu mengerahkan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh kekuatan chaos, kekuatan itu juga semakin kuat dari hari ke hari. Ini adalah persepsi baru Murongyu, efek magis dari kekuatan chaos. Jika orang lain disegel, tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk dapat membukanya sama sekali. Selain itu, kekuatan chaos terus-menerus mengikis kekuatan lawan. Kalian berdua dan kalian, Murongyu menoleh untuk melihat dua leluhur primal chaos dari Zhen Tianzong dan yang lainnya. Orang-orang ini hanya ditangkap oleh Murongyu. Kalian tidak perlu membesarkan mereka untuk menangkap mereka, dan kalian dapat menukar beberapa harta dengan Zhen Tianzong, mengapa tidak melakukannya? Liu Da telah membagikannya dengan patuh, apalagi yang bisa mereka lakukan. Dengan karakter Murongyu, mereka mungkin akan langsung dibunuh. Bahkan jika kalian tidak membunuh mereka, tidak apa-apa untuk mempermalukan mereka. Terlebih lagi, Murongyu dapat secara langsung merampas harta mereka di Hetuluo Shu. Akibatnya, mereka menyerahkan harta itu satu persatu. Namun, setiap orang dari mereka memuntahkan darah karena ketidaksetujuan mereka. Yi Jun, apakah kamu ingin aku memberitahumu? Murongyu berbalik dan menamparkan Yi Jun dengan keras sebelum berkata. Melihat pemandangan ini, Liu Da dan yang lainnya merasa merinding. Sebenarnya sedikit beruntung untuk menyerahkan harta itu sejak lama. Kalau tidak, mereka juga akan menikmati kesenangan menamparkan. Meskipun rasa sakit ini tidak ada apa-apanya, tetapi ditampar, sungguh memalukan, tamparan di wajah. Yi Jun hampir menangis, apakah dia mengatakan tidak? Bukankah dia berencana untuk menyerahkannya? Sebenarnya, Yi Jun salah. Bahkan jika dia melakukannya, dia pasti akan menamparnya, karena orang-orang yang paling dibenci Murongyu adalah para raksasa ini. Karena mereka, Murongyu tidak punya pilihan selain memberontak dari kuil Zhenwu. Bahkan hal-hal yang terjadi kemudian tidak dapat dipisahkan dari mereka. Oleh karena itu, Yi Jun dan yang lainnya dengan patuh menyerahkan semua harta karun kepada Murongyu. Ya, harta karunmu semuanya baik-baik saja. Hanya tidak tahu berapa banyak harta karun yang akan digunakan pasukanmu untuk menebusmu. Murongyu menghitung hasil panen, dan senyum muncul di wajahnya tanpa sadar. Setelah mendengar ini, wajah Liu Da, Yi Jun dan yang lainnya berubah tanpa sadar. Katakan padaku, siapa lagi dari pasukanmu yang telah masuk ke sini? Kirimkan padaku gambar mereka segera. Murongyu melirik semua orang dengan penuh pembunuhan. Dipaksa oleh nafsu Murongyu, Liu Da, Yi Jun dan yang lainnya akhirnya memberitahu Murongyu tentang orang-orang kuat yang mereka kenal. Sebentar lagi, kamu tidak akan sendirian. Murongyu mencibir, dan sosoknya perlahan menghilang. Namun, Dewa Murongyu di alam rahasia gunung dan laut telah dimulai. Pada waktu berikutnya, banyak murid kuil Zhenwu dan Zhen Tianzong terus-menerus dikalahkan oleh Murongyu, dan mereka dikumpulkan ke dalam Hetuluo Shu. Yang mengejutkan Murongyu adalah bahwa selain Ku Yi Jun, 3 dari 6 raksasa asli juga ditangkap olehnya di Hetuluo Shu. Wen Lin dan Chen Lun. Tentu saja, kedua orang ini harus dikalahkan oleh Murongyu. Berita tentang keberadaan artefak tertinggi di alam rahasia gunung dan laut telah dengan cepat menyebar ke seluruh alam suci. Pada saat ini, semakin banyak orang kuat menyerbu ke alam rahasia gunung dan laut. Namun, Murongyu merasa lega bahwa tidak ada dari mereka yang bisa memasuki kedalaman gunung. Dalam waktu singkat, tidak ada yang bisa mengisi daya perangkat tertinggi. Ini hanya memberi Murongyu banyak waktu untuk menangkap orang-orang kuat yang memiliki musuh bersamanya.
Hah, orang-orang dari klan Feng juga ada di sini. Hati Murong Yu tergerak setelah dia menangkap seorang murid dari kuil Zhenwu ke Hetul Wushu. Dia merasakan klon muncul di sini. Jika ada orang dari klan Feng yang ditangkap, bukankah dia bisa memeras klan Feng dengan kejam? Murong Yu mencibir, merentangkan tubuhnya, dan terbang ke arah klon tersebut. Apa? Murong Yu terbang ke arah tempat dia merasakan kloningan itu. Namun di tengah jalan, Murong Yu tiba-tiba berhenti. Karena dia bertemu dengan sekelompok kenalan. Sekelompok orang kuat yang telah merawat mereka. Kali ini aku harus merebut senjata tertinggi. Bajingan, aku dihancurkan oleh dewa terakhir kali, dan aku sangat marah sekarang. Huang Xi berkata dengan tidak nyaman saat dia terbang melewatinya. Hei, apakah kamu masih memikirkan tentang terakhir kali kamu berada di ruang api langit? Old Lin terkekeh, tetapi mencibir. Di antara kedua alisnya adalah niat membunuh Shen Han. Mereka adalah kenalan lama Murong Yu, yang hampir membunuh leluhur Murong Yu di api langit terakhir kali. Namun, mereka gagal membunuh Murong Yu pada akhirnya. Sebaliknya, mereka membiarkan Murong Yu naik lebih dulu, dan mereka mengumpulkan jari Tianmeng yang terputus terlebih dahulu. Jika bukan karena anak bajingan itu, kami khawatir kami sudah menerobos untuk menjadi leluhur kekacauan. Bajingan kecil sialan, Old Han mengutuk dengan suara rendah, membunuh di seluruh tubuhnya. Siapa yang sedang dibicarakan bajingan itu? Pada saat ini, sebuah ejekan datang. Bajingan kecil berkata, Lao Han tidak punya waktu untuk bereaksi, dan berkata setelah kata-kata Murong Yu. Baru setelah mengucapkan setengah kalimat pertama dia bereaksi. Bajingan mana yang menghibur pamanmu? Han tua sangat marah, dan pada saat yang sama pikiran spiritual yang besar dan tak tertandingi telah keluar, menyebar ke segala arah. Segera, sebuah sosok muncul di hadapan Han tua. Siapakah Murong Yu? Pada saat ini, Murong Yu berdiri di kehampaan di depan Huang Xi dan yang lainnya, melihat senyum keempat Huang Xi dan kelompoknya. Seorang bijak kuno berani menghalangi jalan menuju puncak keempat leluhurnya. Huang Xi dan yang lainnya bukanlah orang baik sejak awal, jadi mereka langsung menjadi marah. Kamu mencari kematian. Lao Han paling marah ketika Murong Yu memainkannya, dan dia menembak yang pertama. Dengan pukulan telapak tangan, kekuatan yang sangat dahsyat melonjak keluar, menutupi Murong Yu secara luar biasa, dan dia ingin membunuh Murong Yu. Hanya ketika kekuatan itu dilepaskan, dia bereaksi. Ternyata kau bajingan kecil, aku benar-benar tidak sabar, dan aku mencarimu. Sambil berbicara, Han tua membalikkan tangannya di kehampaan, mengubah telapak tangannya menjadi cakar, dan menghancurkan kepala siang Murong Yu. Hehe, sepertinya kau masih mengingatku. Murong Yu tersenyum, mengulurkan jari-jarinya, dan melesatkan semburan waktu. Di kehampaan itu menjadi kekacauan temporal. Kemudian, kaki yang dicengkeram Han tua tidak dapat menahan diri untuk tidak menariknya ke satu sisi. Setelah melihat ini, Huang Xi dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sarkasme di wajah mereka. Han tua, apakah akhir-akhir ini kamu digoda oleh seorang wanita? Itu tidak benar. Wajah Han tua marah, dia tahu urusannya sendiri. Bagaimana mungkin seorang pria kuat di puncak leluhur tidak akurat? Dia hanya merasa bahwa tangannya di luar kendalinya sekaligus. Huang Xi dan yang lainnya mencibir dan menatap Murong Yu dengan tatapan serius di mata mereka. Tentu saja mereka tahu kekuatan Han tua. Lalu, hanya ada satu penjelasan, dan itu adalah hantu Murong Yu. Hanya saja, Murong Yu hanyalah seorang bijak kuno tidak peduli bagaimana penampilannya, dan ada celah dua alam besar dengan mereka. Berlutut, bersujud, Si Wei yang memproklamirkan diri, dan berikan aku semua harta karun. Kalau tidak, aku mati. Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menatap Huang Xi dan yang lainnya dengan teriakan dingin. Keempat Huang Xi itu marah dan tertawa terbahak-bahak. Han tua, ambillah dia untukku. Aku akan membiarkannya bertahan hidup dan mati. Yuan tua meraung marah. Kamu tidak perlu mengambil tindakan, Xiaoye tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Kata Murong Yu dengan tidak sabar, lalu mengambil sebuah pukulan besar. Kekuatan mengerikan yang bergemuruh keluar dari tangan Murong Yu seperti gelombang yang bergejolak, meliputi seluruh empat orang Huang Xi secara luar biasa, lalu menyerang mereka dengan ganas. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Raut wajah keempat Huang Xi sedikit berubah. Mereka merasa bahwa kekuatan Murong Yu jauh lebih kuat daripada mereka semua. Jika mereka sendirian, mereka pasti tidak akan mampu menghentikan telapak tangan Murong Yu. Meskipun mereka adalah kekuatan puncak orang bijak leluhur, tetapi puncak orang bijak leluhur juga terbagi menjadi 3 atau 6-9. Tidak semua kekuatan puncak leluhur sama. Karena Huang Xi dan yang lainnya tidak memiliki latar belakang, kekuatan mereka berada di dasar keberadaan tingkat puncak orang bijak leluhur. Sebelum terlambat untuk dikejutkan oleh kekuatan Murong Yu, mereka berempat menyerang bersamaan dengan satu pukulan, dentuman. Meskipun kekuatan Murong Yu kuat, itu tidak cukup bagi keempatnya untuk bergabung. Oleh karena itu, serangannya langsung hancur. Bajingan kecil, aku membuatmu sombong. Huang Xi meraung, melangkah maju, dan menghantam Murong Yu. Dan Lao Han dan yang lainnya juga membantai siang Murong Yu. Apakah menurutmu kekuatanku hanya seperti ini? Waktu membeku, Murong Yu mencibir, kekuatan waktu menyembur keluar. Akibatnya,
Keempatnya langsung membeku. Auzu.com kemudian, Murong Yu melancarkan serangan lagi. Boom, 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 di mana Huangxi yang membeku dan yang lainnya bisa melawan. Dia tertembak dan langsung terpental keluar. Darah menyembur liar di kehampaan. Hanya dengan pukulan ini, mereka terluka parah. Alam telah jatuh ke penampilan Orde ke-7 atau ke-8 dari orang suci leluhur. Dasar kau sombong. Huangxi menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak melihatnya dalam waktu singkat. Bagaimana kekuatan Murong Yu bisa begitu mengerikan? Sebenarnya, ini karena mereka tidak memiliki senjata ajaib untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika mereka memiliki harta karun yang kuat, jika mereka diserang oleh Murong Yu, ledakan pertahanan akan otomatis aktif. Selain itu, setelah beberapa saat, efek pembekuan waktu menghilang. Kamu siapa? Murong Yu berjalan mendekat dengan wajah acuh tak acuh. Dulu kamu ingin membunuhku di ruang api langit. Dengan kepribadianku, kamu seharusnya sudah mati saat ini. Namun, kamu dan aku memiliki kegunaan lain. Pertama datang, aku tinggal di ruang harta karun. Sambil berbicara, Murong Yu telah menyegel kekuatan keempatnya, dan kemudian melemparkannya ke dunia Hetuluoshu. Setelah melakukan semua ini, Murong Yu melangkah keluar dan menghilang di tempat. Orang-orang dari klan Feng dan klan Naga berkumpul. Namun, setelah memasuki alam rahasia gunung dan laut, mereka berpisah. Bagaimanapun, tujuan mereka adalah perangkat tertinggi di sini. Jika mereka masih utuh, bagaimana mereka bisa mendapatkan perangkat tertinggi saat itu? Ada puluhan orang dari klan Naga yang datang ke sini kali ini, dan semua orang yang pergi ke klan Feng untuk mendapatkan pengalaman datang ke sini. Namun pada akhirnya mereka terpisah. Keluarga Naga Abis tempat cloning Murong Yu berada, dan keluarga lainnya semuanya bertindak sendiri. Dibandingkan dengan klan Naga yang bertindak sendiri-sendiri, lebih dari selusin orang kuat dari klan Feng bertindak bersama. Terlebih lagi, semua selusin orang itu adalah leluhur Chaos. Kekuatan orang-orang ini sendiri telah melampaui kekuatan kerajaan Saint Jiuyin. Dan ini hanyalah puncak gunung es di antara klan Feng yang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan klan Feng. Hehe, aku tidak menyangka ada kenalan lain. Murong Yu menyembunyikan dirinya dan berkeliaran jauh di belakang klan Feng dan kelompoknya, mencibir berulang kali. Orang ini adalah pelamar Zhao Ziqing, dan dia juga ada di sana ketika pembangkit tenaga listrik klan Feng membawa pergi Zhao Ziqing. Namun, Murong Yu telah lupa siapa namanya. Yang mengejutkan Murong Yu adalah bahwa produk ini juga telah mencapai ranah Saint Chaos Primordial. Awalnya, tampaknya ranah itu tidak tinggi. Identitas orang ini tampaknya tidak sederhana. Tetapi semakin sederhana semakin baik, sehingga Anda bisa mendapatkan lebih banyak harta. Murong Yu berpikir dalam hatinya, tetapi alisnya sedikit berkerut. Orang-orang ini sangat kuat, dan mereka berkumpul bersama, membuat Murong Yu sulit untuk memulai. Sebenarnya, Murong Yu tidak yakin untuk mengalahkan mereka semua dalam waktu singkat. Dan jika Anda menggunakan jiwa untuk menyerang, saya khawatir itu akan membunuh secara tidak sengaja. Selain itu, pembekuan waktu tidak dapat membekukan mereka semua. Itu tidak mudah. Gumam Murong Yu, lupakan saja, bahkan jika kamu bisa mendapatkan beberapa. Setelah mengikuti pembangkit tenaga listrik klan Feng dan yang lainnya untuk sementara waktu, Murong Yu berencana untuk melakukannya. Tanpa melakukan apapun, mereka pergi ke gunung dengan senjata tertinggi. Ada terlalu banyak orang di sana, dan Murong Yu tidak mudah untuk memulai. Karena begitu dia muncul, dia akan menderita serangan teroris. Shen Luo membunuh langit. Avatar, waktu membeku. Murong Yu akhirnya bergerak. Aku melihatnya melangkah keluar dalam satu langkah, melintasi ratusan juta waktu dan ruang, muncul di depan orang-orang klan Feng, dan kemudian menampilkan serangan yang paling menguntungkan pada saat yang sama. Shen Luo menghancurkan langit, jiwa menyerang. Para dewa turun ke bumi, yang merupakan salah satu dari 10 tempat suci umat manusia, seni suci agung Raja Surgawi, dari Sekte Zen, yang dapat mengejutkan pikiran seseorang, dan kekuatannya sangat menakutkan. Tak perlu dikatakan jika waktu membeku, membekukan segalanya. 3 gerakan besar diledakkan pada saat yang sama, dan segera, banyak orang kuat dari klan Feng menjadi tragedi. Meskipun beberapa dari mereka bereaksi sangat cepat, di bawah serangan mendadak Murong Yu, tidak ada dari mereka yang dapat menghindari serangan Murong Yu. Akibatnya, jiwa mereka mengalami serangan yang mengerikan dan hampir terkoyak. Namun, tepat ketika mereka ingin melawan, pikiran mereka hilang. Ini tidak berhenti. Pada saat ini, semua tentang mereka membeku. Berikan padaku. Murong Yu meraung dalam hatinya, mengorbankan Hetuluoshu, dan menelan beberapa leluhur Chaos dari klan Phoenix, dan dia akan menerima orang-orang kuat yang tak tertandingi itu. Generasi tikus yang berani, mencari kematian. Klan Feng yang kuat bereaksi, sudah terbebas dari serangan Murong Yu, dan meninju ke arah Murong Yu. Pada saat ini, hanya satu leluhur Chaos yang diterima ke dalam buku Hetuluo. Murong Yu mendengus dingin, melangkah maju, dan menghantam dengan tinju. Namun, pada saat yang sama dia mengambil tindakan, para ahli klan Feng yang tersisa telah terbangun dari serangan itu. Satu demi satu, boom, 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 Murong Yu mencoba menghindarinya, tetapi dia tidak dapat menghindarinya sama sekali.
Di antara kilat dan api, serangan 7 atau 8 leluhur Chaos menimpanya. Murong Yu menyemburkan seteguk besar darah, dan dagingnya yang kuat juga retak menjadi retakan yang mengejutkan. Ini karena alam rahasia laut dalam menekan alam tersebut. Jika tidak, dengan serangan 7 atau 8 leluhur Chaos, tubuh dan jiwanya akan musnah. Namun demikian, dalam sekejap, Murong Yu terkena pukulan keras. Meskipun kekuatan tempurnya tak tertandingi, tubuh fisiknya tidak terkalahkan. Dengan level fisiknya saat ini, tidak apa-apa untuk menahan 1 atau 2 serangan dari leluhur puncak. Namun, sekarang bukan 1 atau 2, tetapi 7 atau 8. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, tubuh fisik Murong Yu tidak langsung runtuh, yang dianggap baik. Kekuatan hidup mengalir deras di tubuh Murong Yu dengan panik, dan kerusakan yang dideritanya dengan cepat pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dimanapun dia lewat. Bunuh dia, seorang leluhur dari puncak klan Feng meraung dan menembak lagi dengan keras. Kerumunan lainnya juga menembak dengan marah. Kekuatan yang mengerikan itu segera menghancurkan kehampaan, memusnahkan langit, dan mencekik Murong Yu. Wajah Murong Yu sedikit berubah, dan setelah mengambil satu langkah, dia berteleportasi ratusan ribu mil jauhnya. Waktu membeku, Avatar, Shenluo membunuh langit, Murong Yu membuat tembakan kuat lagi, dan bergetar dengan semua orang kuat dari klan Feng. Lebih dari 10 ahli klan Feng yang tak tertandingi. Di bawah kendali Murong Yu, Hetu Luoshu dengan cepat berputar di langit, kekuatan hisap yang besar bekerja pada tubuh beberapa pembangkit tenaga listrik klan Feng, mereka akan segera ditarik masuk. Beberapa pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang ditarik bahkan merupakan objek perawatan yang lebih penting oleh Murong Yu. Kekuatan jiwa yang kejam meledakkan masa lalu, dan jiwa mereka yang meledakkan mereka hampir hancur berkeping-keping. Namun, dewa turun ke bumi, dan waktu membeku, membuat pikiran mereka hancur berkeping-keping dan semuanya membeku. Tidak ada cara untuk melawan. Jangan biarkan mereka tersedot masuk. Seorang pria kuat tak tertandingi dari klan Feng berteriak. Dengan tangannya yang besar terulur, dia ingin menangkap salah satu yang kuat yang dengan cepat tersedot masuk. Dan beberapa orang kuat lainnya membagi sebagian untuk membunuh Murong Yu, dan bagian lainnya adalah untuk menangkap mereka yang ditelan oleh yang kuat. Anak nakal, aku berani menyerang dan membunuh pembangkit tenaga listrik klan Fengku, itu benar-benar mencari kematian. Banyak ahli klan Feng yang marah, dan mereka menembak dengan keras, satu persatu menggertakkan gigi dan ingin membunuh Murong Yu. Orang kuat klan Feng, Kuek, pada saat ini, suara aneh datang dari kejauhan. Kemudian, dua kekuatan ganas turun dari langit, membawa aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, menelan banyak ahli klan Feng dan meledakkannya. Masih ada orang, merasakan kekuatan yang mengerikan itu, orang-orang kuat klan Feng menjadi lebih marah. Namun, bahkan jika mereka marah lagi dan ingin mendapatkan kembali mereka yang ditelan oleh yang kuat, mereka harus kembali bertahan. Mereka yakin bahwa mereka tidak akan dibombardir oleh kedua kekuatan itu. Namun, sangat mungkin untuk terluka. Begitu mereka terluka, di bawah serangan trio Murong Yu, mereka mungkin akan musnah. Murong Yu juga terkejut, bertanya-tanya siapa yang membantunya. Namun, dia juga memanfaatkan kesempatan ini, dan berbagai trik dan ultimatum dicurahkan satu demi satu, dengan keras meledakkan dan membunuh banyak orang kuat dari klan Feng. Dengan hanya serangan Murong Yu saja, pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini menahan sejumlah tekanan. Ditambah dengan pemboman dua pembangkit tenaga listrik tak tertandingi lainnya, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari klan Feng ini langsung tragis. Tidak ada kekuatan tambahan untuk menangkap mereka yang ditelan oleh Hetu Luoshu. Mereka hampir tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Tanpa campur tangan orang-orang ini, mereka yang ditelan oleh Hetu Luoshu tidak dapat lagi menahan hisapan Hetu Luoshu, dan mereka semua ditelan. Dan begitu mereka memasuki Hetu Luoshu, kekuatan mereka akan ditekan, tidak dapat melawan. Bunuh! Murong Yu berteriak keras, menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang dalam satu langkah, dan bergegas ke salah satu dari 10 orang kuat klan Feng. Dengan kekuatannya, jika 10 orang diambil pada saat yang sama, itu agak tidak mungkin. Oleh karena itu, Murong Yu ingin membelah dan menghancurkan, satu persatu. Meskipun anggota klan Feng ini semuanya kuat di ranah Saint Chaos Primordial. Tetapi setelah ranah itu ditekan, kekuatan tempur mereka tidak sebaik Murong Yu. Saya melihat Murong Yu berteleportasi langsung ke depan salah satu orang kuat klan Feng, dan memukul kepala orang kuat klan Feng yang tak tertandingi dengan sebuah pukulan. Dengan bang, leluhur Chaos Primordial ini memutar matanya dan dipukul oleh Murong Yu dengan sebuah pukulan. Segera, Murong Yu mengulurkan tangan besar dan menangkap pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini di satu tangan. Dengan Swiss pria kuat yang tak tertandingi ini menghilang dari pandangan semua orang. Dan Murong Yu melangkah keluar lagi dan menghilang di tempat. Ledakan, tepat setelah dia menghilang, serangan dari 9 leluhur Chaos yang tersisa juga mengalir deras, menghancurkan area kehampaan yang luas menjadi debu. Namun, bahkan sudut pakaian Murong Yu belum tersentuh. Semua orang saling berdekatan, jangan biarkan dia menghancurkan mereka. Seorang pria kuat tak tertandingi dari klan Feng meraung. Sisanya segera mendekati masa lalu. Dalam proses ini,
pikiran ilahi mereka yang sangat besar telah melarikan diri, mencari Murong Yu. Murong Yu sudah tidak terlihat, dan mereka sama sekali tidak dapat menemukannya. 9 orang berkumpul bersama, satu pelat besi. Begitu diserang, mereka akan berbagi kekuatan. Dan ketika mereka menyerang, mereka mengumpulkan semua kekuatan mereka. Sulit untuk mengalahkan mereka. Namun, hati para ahli klan Feng ini bahkan lebih marah dan merasa terhina. Auzu.com. Mereka semua adalah leluhur dari kekacauan primordial, dan mereka juga merupakan puncak keberadaan di dunia suci. Namun sekarang dia dipaksa untuk bersatu oleh seorang anak ras manusia yang hanya memiliki alam orang bijak kuno, dan bahkan beberapa ahli yang tak tertandingi ditangkap. Malu terbesar dalam hidup, tidak jauh dari mereka, seringnya muncul di wajah Murong Yu yang tersembunyi di kehampaan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan dapat menghancurkan pertahanan bersama mereka sama sekali, dan mereka harus pergi. Namun dia bisa, ledakan. Kekuatan kekerasan yang tak tertandingi terus-menerus miring ke bawah, dan dengan ganas menghancurkan banyak pembangkit tenaga listrik klan Feng. Banyak ahli klan Feng yang bertahan, tetapi mereka terus-menerus membuat gerakan, dengan kekuatan kekerasan membombardir mereka ke segala arah. Dia ingin membunuh Murong Yu dan 2 orang kuat yang membantu Murong Yu bersembunyi di kegelapan. Waktu kacau, melihat waktu yang tepat, Murong Yu membuat gerakan yang kuat, dan satu gerakan adalah tipuan aturan waktu. Waktu serangan Murong Yu sangat akurat, tepat sebelum mereka menembak. Ketika kekacauan temporal membombardir mereka, kekuatan mereka kebetulan kuat. Jadi, pada saat ini, mereka bingung. Serangan hebat itu bukan lagi serangan yang disengaja ke segala arah, tetapi pemboman tanpa tujuan ke samping. Tiba-tiba, kekuatan mereka membombardir orang-orang di sekitar mereka. Boom, boom, boom. Mereka semua menembak dengan sekuat tenaga, dan orang-orang di sekitar mereka tidak pernah menyangka bahwa serangan rekan satu tim mereka akan menimpa mereka. Dalam waktu singkat, tubuh mereka bernanah oleh pemboman, dan mereka terbang terbalik dengan darah muncrat di mulut mereka. Bagaimana situasinya? Ketika mereka diserang, mereka bereaksi. Semua orang marah. 2 orang kuat yang bersembunyi di kegelapan juga terkejut. Saya tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba terbalik. Dipukul dengan keras dalam sekejap. Haha, Murong Yu tertawa dan menunjukkan sosoknya di kehampaan, dan kemudian semua jenis trik besar mengalir turun. Setelah satu putaran serangan, bagaimana para ahli klan Feng yang telah terluka parah ini memiliki kemampuan untuk bertahan. Mereka semua ditangkap oleh Murong Yu dan memasuki Hetul Wushu. Selama pertahanan bersama mereka ditembus, mereka tidak akan menjadi lawan Murong Yu sama sekali. Waktu itu kacau, itu benar-benar cara terbaik untuk menghancurkan pertahanan bersama. Murong Yu melihat ke kejauhan dengan senyum di wajahnya. Xuanhua, Yang Hao, tidak bisakah kalian berdua keluar? 2 sosok hitam dan putih melesat dari kejauhan, dan dengan cepat muncul tidak jauh di depan Murong Yu. Murong Yu, bagaimana kamu tahu bahwa kita melakukannya? Murong Yu berkata dengan marah, aku tidak buta, aku sudah menemukan aura jiwamu sejak lama. Namun, Murong Yu menatap kedua orang ini dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika mereka pertama kali bertemu, kedua orang ini hanya berada di alam sage yang mendalam, tetapi sekarang mereka telah mencapai alam Saint King, dan alam itu sekali lagi melampaui Murong Yu. Selain itu, kekuatan tempur kedua orang ini bagus, benar-benar melampaui semua leluhur primal chaos dari klan Feng yang ditangkap. Justru karena inilah serangan mereka mengancam para leluhur yang kacau itu. Awalnya aku ingin pamer, sial, meskipun alam kita masih lebih tinggi darimu, tetapi kekuatan tempur kita masih jauh di belakangmu. Xuanhua berkata dengan agak tertekan. Apakah kamu telah dipukul? Yang Hao menatap Xuanhua dengan jijik. Xuanhua segera membalas, kamu juga tidak. Bukankah kamu masih berteriak bahwa kamu akan melawan Murong Yu selama 300 ronde? Sekarang kamu bertarung, aku akan menonton. Hahaha, Yang Hao tertawa dan membicarakannya. Apa yang kamu bercanda, mempermainkan Murong Yu di sini? Bukankah itu mencari hinaan? Dia tidak ingin dihina oleh Murong Yu lagi. Kalian berdua menyerang klan Feng, apakah kalian tidak takut dibalas oleh klan Feng? Murong Yu tersenyum dan tiba-tiba bertanya dengan sedikit khawatir. Jika bukan karena kedua orang ini mengambil tindakan, dia mungkin tidak dapat dengan cepat mempercepat kekuatan klan Feng yang tak tertandingi itu. Dan keduanya adalah teman-temannya lagi. Meskipun kita semua adalah anggota klan suci, kita semua berada di tangan kita sendiri. Sama seperti dewa klan iblis dan klan malaikat kita, itu sama sekali tidak benar. Tidak banyak lagi klan Phoenix. Xuanhua berkata dengan ringan, melirik Yang Hao. Sekilas, Yang Hao juga mengangguk, jika mereka takut, mereka tidak akan bergerak. Bagaimanapun, meskipun klan Feng kuat, klan malaikat dan klan iblis tidak kacau, mereka sama-sama kuat. Murong Yu, apakah kamu benar-benar memiliki Hetul Wushu dan kamu masih seorang tubuh surgawi yang kacau? Yang Hao tiba-tiba bertanya. Murong Yu mengangguk, menatap mereka berdua, dan berkata dengan tenang, apa? Apakah kalian juga punya ide? Xuanhua dan keduanya menggelengkan kepala, kami berteman denganmu. Tentu saja, kamu tidak akan punya ide apapun. Namun, ada banyak orang di ras kami yang punya ide tentangmu.
Dan kami pendiam dan tidak bisa menjadi tuan, jadi kamu harus berhati-hati dengan mereka. Hei, aku sudah lama merasa bahwa kalian berdua bajingan tidak benar, kalian menjual klan kalian untuk kemuliaan, benar-benar mencari kematian. Sebelum suara mereka jatuh, sebuah suara suram datang.